Buka mulutmu, buka mulutmu. Kalau berani kau, pengecut kau. Kau pengecut, tongkrongan kami. Bukan tongkrongan aku. Kau pula sama awak. Kau ingin buka mulutmu kalau berani kau. Kau berani kau pukul situ. Buka mulutmu. Halo kaum intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana ada penutupan paksa gereja di USU. Bayangkan Universitas USU, universitas yang sangat viral, yang sangat kondang di Sumatera Utara, tapi ada penutupan paksa gereja. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa ada penutupan paksa di dalam sebuah universitas? Apa alasannya? Jadi di satu sisi ada yang mengatakan ternyata alasannya itu cukup masuk akal, karena di Konoha itu, terutama di kampus-kampus, sudah banyak disusupi oleh konten-konten radikal. Sudah banyak orang yang terpapar radikal. Bahkan bayangkan, ya menurut data, universitas yang ada di Konoha itu sekitar 30% sudah disusupi oleh orang-orang yang radikal. Bahkan mahasiswa yang ada di Konoha itu 30% sudah setuju bahwa Pancasila itu diganti dengan apa? Dengan khilafah. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Apa alasannya? Bayangkan, kampus, ya, anak-anak muda, orang-orang terpelajar sudah disusupi oleh orang-orang radikal. Apakah kasus ini ada hubungannya dengan yang ada di Universitas Sumatera Utara? Apakah kasus ini ada hubungannya dengan USU? Bayangkan ada orang bentrok. Diduga ada sekelompok orang bawa bambu yang sangat-sangat panjang sekali, ya. Kemudian tidak hanya bawa bambu, ternyata mereka juga bawa celurit, ya, bawa sajam dan lain sebagainya. Tujuannya untuk menutup gereja secara paksa. Wow, gila. Kemudian ada yang mengatakan bahwa permasalahan ini sebenarnya karena ada faktor pihak ketiga, ada ormas-ormas tertentu, ya. Kemudian ada upaya menjadikan Sumatera Utara itu jadi provinsi bersyariat gitu. Ada dugaan seperti itu, ya, seperti Aceh gitu. Ada yang mengatakan bahwa Sumatera Utara itu sudah semakin radikal gitu, ya. Ada yang mengatakan bahwa Sumatera Utara itu sudah ada pelarangan penjualan daging babi, sudah ada mempersulit membangun rumah ibadah dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Sumatera Utara ini semakin hari semakin radikal gitu? Apa alasannya? Kenapa semakin banyak orang yang radikal di sana? Apakah ini dipengaruhi oleh masyarakat di sana yang semakin hari semakin banyak disusupi oleh konten-konten radikal? Apakah karena disusupi oleh ideologi-ideologi dari luar? Apa alasannya? Padahal pada faktanya di USU itu ada sekitar kurang lebih 60% umat Kristen, nonis gitu, ya. Tapi tetap ada penyusup di USU, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Apa alasannya? Di video saya bongkar sampai ke akar-akarnya. Kok bisa seperti itu? Dan saya tidak akan memojokkan agama apapun di video ini, ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Saya benar-benar netral gitu, ya. Jadi guys, ternyata pada faktanya universitas-universitas yang ada di Konoha itu sudah disusupi oleh orang-orang radikal. Ini menurut data, guys, sekitar 30% universitas yang ada di Konoha, semua universitas di Konoha itu sudah disusupi oleh orang-orang radikal. Kenapa sengaja orang-orang yang ada di kampus disasar gitu? Apa alasannya? Jadi guys, ternyata setelah reformasi tahun 97 adanya ideologi-ideologi baru gitu, ya. Ada semacam pintu yang terbuka lebar bagi orang-orang yang radikal gitu setelah Pak Soeharto lengser. Jadi reformasi itu sebenarnya dalam kurung, ya, disclaimer on, ya, saya tidak mengatakan bahwa saya yang paling benar, ya. Itu sebenarnya reformasi itu dalam kurung, ya, cek. Reformasi itu sebenarnya dalam kurung, yaitu menjadikan Konoha jadi negara agama. Dalam kurung, Konoha jadi negara agama. Reformasi itu kita sudah seperti Iran, seperti Afghanistan dan sebagainya. Itu fakta yang jarang dibongkar, guys. Pada faktanya seperti itu. Kemudian
selain itu, tanpa kita sadari, ternyata reformasi ini bikin Konoha itu semakin porak-poranda. Ya, kita ngata-ngatain pemerintah Soeharto, pemerintahan Pak Karno itu amburadul dan sebagainya. Tapi seamburadulnya pemerintahan Pak Soeharto dan Bung Karno lebih amburadul zaman sekarang ini. Ya, itu harus kita akui, guys. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena ideologi dari luar itu udah masuk ke Konoha tanpa disaring, dan mereka menyasar anak-anak muda yang ada di kampus gitu. Ya, kenapa anak-anak muda yang ada di kampus itu atau anak-anak kuliahan itu lebih mudah disasar oleh konten-konten radikal? Apa alasannya? Karena anak-anak muda itu mencari jati diri, guys. Mereka belum punya jati diri, sehingga apa? Sehingga ini disusupi oleh orang-orang tertentu gitu ya. Misalnya nih ya, ketemu sama anak-anak muda ya, terus dikasih konten-konten seperti khilafah misalnya. Ya, konten khilafah itu kan sebenarnya kan berlebihan ya. Ya, konten khilafah itu biasanya ya mereka akan menjanjikan yang gratis-gratis, semua gratis, makan gratis, minum gratis, semua hal ya dijanjikan gratis, bensin, sekolah dan sebagainya. Padahal pada faktanya nggak ada yang gratis di dunia ini. Di negara maju juga sebenarnya ya pajak mereka tuh yang dipotong gila-gilaan. Kalau misalnya di Norwegia, Finlandia atau negara-negara Skandinavia banyak yang gratis, itu sebenarnya bukan gratis 100%, itu dipotong dari gaji mereka gitu. Ya, ada 60% dipotong dari pajak masyarakat yang ada di sana. Itu bukan gratis 100%. Jadi ideologi khilafah itu menjanjikan yang gratis-gratis supaya apa? Supaya kita terperdaya gitu. Dan yang disasar itu anak-anak muda. Makanya 30% kampus di Konoha itu dikuasai oleh orang-orang yang radikal. Ya, sudah menyasar sampai kampus-kampus. Kemudian selain itu, ternyata tanpa kita sadari, kampus-kampus ini juga secara masif ya disebarkan oleh oknum-oknum ideologi yang berasal dari FPI, TI dan lain sebagainya. Dan ini sangat berbahaya sekali, guys. Ya, bayangkan kampus sudah dirongrong oleh konten-konten radikal. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita menerima konten-konten radikal? Kita kan sudah tahu bahwa itu radikal, tapi kita mau gitu. Apa alasannya? Ada berbagai faktor ya. Jadi pendidikan Konoha itu ya menurut data, lagi-lagi kita bicara by data ya. Menurut data, ternyata pendidikan Konoha itu sudah tertinggal 140 tahun dari negara maju. Bayangkan, 140 tahun dari negara maju itu sudah kayak apa coba? Jadi pendidikan kita itu setara dengan Afghanistan, Pakistan, dan lain sebagainya. Ya, negara-negara yang amburadul gitu ya. Kalau dibandingkan dengan China, dengan Amerika, dengan negara-negara maju, kita tertinggal 140 tahun. Itu artinya, kenapa kita mudah disupply oleh konten-konten radikal? Apa alasannya? Alasannya itu karena kita itu ya pendidikan kita itu buruk sekali, amburadul gitu ya. Kemudian dipengaruhi SDM juga ya, SDM kita sangat rendah sekali ya. Kenapa SDM kita rendah? Ada banyak faktor ya. Ada yang kekurangan gizi, ada yang kekurangan didikan dan lain sebagainya. Ya, guru yang kurang berkompeten ya. Bahkan ya sarjana di Konoha itu setara dengan anak SMP di negara maju. Ini menurut data, guys. Menurut keyakinan daripada Pak Bagus Mulyadi. Pak Bagus Mulyadi ini adalah salah satu dosen di Inggris ya. Dia mengatakan kemampuan mahasiswa di Konoha itu setara dengan anak SMP negara maju. Bayangkan, anak SMP negara maju. Guru-guru di Konoha itu setara dengan anak SMP negara maju. Jadi pendidikan kita itu diajar oleh siapa? Guru-guru. Ya, bahkan pemuka agama juga yang setara dengan anak-anak SD gitu ya. Lulusan pesantren ya, dan lain sebagainya ya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kemudian bagaimana yang ada di Sumatera Utara ini? Apakah kasus yang ada di Sumatera Utara ini berhubungan dengan pihak eksternal? Enggak, guys. Ini ternyata masalah internal. Jadi perebutan kekuasaan, perebutan pengurus di internal organisasi sendiri. Jadi di USU itu ada organisasi mahasiswa dan ini biasanya regenerasi gitu ya. Ternyata pengurus sebelumnya sudah regenerasi, tapi peralihan kekuasaan dari dulu sampai sekarang ini ada perubahan gitu ya. Jadi ada orang yang komplain gitu, sehingga terjadi bentrok seperti yang ada di video di media sosial. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa justru tingkat USU gitu ya, sekelas USU bisa seperti ini? Apa alasannya? Apakah seamburadul itu pendidikan kita? Yes, saya harus mengakui itu. Pendidikan kita itu sudah tertinggal 140 tahun dari negara maju. Lalu, apakah kita menyalahkan pemerintah? Enggak juga, karena yang memilih pejabat itu adalah kita sendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan
pendidikan kita itu sebenarnya hancur karena apa? Karena pejabat. Ya, yang memilih pejabat siapa? Kita kan. Iya kan? Apakah pejabat itu jatuh dari langit? Enggak kan? Yang memilih kita kan. Jadi suka nggak suka ya kita harus memilih pemimpin yang jujur gitu ya, yang rasional gitu ya, yang waras lah gitu ya. Jadi bagaimana solusinya untuk memperbaiki pendidikan yang ada di Konoha? Solusinya itu dari masyarakat, mulai dari diri kita, dari masyarakat ya, dari akar rumput ya, pola pikir kita. Jadi saatnya ganti rakyat, bukan ganti pejabat. Kalau rakyatnya sudah benar pola pikirnya, maka pejabat akan benar. Kenapa? Karena pejabat itu bersumber dari rakyat, bukan dari langit jatuh ke tanah gitu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Sekian video, saya kaum intelektual, salam rasional.